Ini kan masukannya luar biasa. Ini yang saya cari sebetulnya. Jadi kritik-kritik seperti inilah yang kita cari dari Pak Peri khususnya ini. Jadi membuat kita lebih termotivasi, lebih semangat kan gitu. Ini tokoh-tokoh luar biasa, Pak Peri, ada Ajik juga Ngurah, ada Bapak Jondre, dan tokoh-tokoh lain, ada Pak Putu itu, beliau diam-diam tapi ilmunya tinggi itu. Saya tahu. Ya, jadi mudah-mudahan karena sekarang kita ini berbagi ilmu lampau lumpuh, ilmu terbang-terbang juga nggak apa-apa. Ini yang saya suka. Jadi gini, Pak Peri, ini pansus ini kan baru 2 bulan, Pak. Hadir baru 2 bulan. Semua hal kita evaluasi. Maka itu tadi kan saya bicara ruang. Ruang itu sebenarnya ruang darat, ruang udara, ruang laut, dan ruang di bawah tanah pun. Itu kan ada kereta api dan sebagainya, itu ruang juga. Semua yang sifatnya ruang ini ada aturannya. Jadi aturannya. Sekarang kalau kita bicara Pak Peri itu ruang laut. Ruang laut itu diatur ya oleh Undang-Undang 27 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan ada undang-undang lainnya. Laut ini memang milik negara. Laut ini sebetulnya aktualisasinya, jadi kalau kita bicara kesesuaian kegiatan laut ini, KKPR-nya itu ada persetujuan, ada PKKPR, persetujuan kegiatan ya di ruang laut. Ini penting. Jadi ini kita baru 2 bulan. Ke depan kita pastikan kita akan geber urusan laut. Nggak perlu berenang kita, Pak. Nggak perlu masuk ke dalam laut, tenggelam kita juga nggak apa-apa. Itu prinsip. Ini kan memberikan motivasi, kata beliau tadi itu. Jadi sementara ini 2 bulan kita udah evaluasi di ruang laut. Salah satu kemarin itu yang kita tutup kelingking itu kan ruang laut, Pak. Itu ruang laut. Itu ruang konservasi yang tidak boleh ada kegiatan apapun. Itu dilindungi, Pak. Ruang laut yang dilindungi. Itu tidak ada KKPRL-nya dari Kementerian Kelautan, dari Dinas Kelautan, tidak ada. Itu kok coba-coba tuh buat beton kayak begitu, nggak boleh tuh, Pak. Itu salah satu giat kita itu mengevaluasi ruang laut, Pak. Ya, itu maka itu prinsipnya, karena itu wilayah yang tidak pernah ada izinnya, ya tidak pernah ada izinnya, itu ya pastikan kita itu udah pelanggaran ruang laut, Pak. Ruang laut itu kan wilayah nelayan, Pak. Jadi petani-petani nelayan kita itu di sana hidupnya, Pak. Kita menjaga kepentingan komunitas nelayan. Kita menjaga ukuran ruang laut. Maka itu tidak ada cerita lain, bongkar, itu harus bongkar. Itu dulu kesalahan fatal. Ya, tidak ada rekomendasi daripada pemerintah Provinsi Bali. Itu kan wilayah mitigasi bencana. Itu yang namanya wilayah ekstrim, Pak. Makanya itu kita cari laut dulu. Nah, kemudian Pantai Bingin itu, Pak, itu laut yang kita evaluasi. Pinggir laut itu tidak boleh sesuai dengan regulasi undang-undang dan kemudian Perda Bali itu. Ya, Perda Tata Ruang Bali itu kegiatan itu harus 10 meter dari pasang, Pak. Nggak boleh ada kegiatan di laut. Makanya kita beresin juga itu. Laut juga kita bicara. Ya kan? Laut itu yang kita bicara, kita beresin laut. Tapi saya senang bagusan masukan Pak Peri memberikan motivasi, semangat buat kita. Yang kita evaluasi di PIN itu laut juga kita udah ukur lautnya itu. Kalau sampai melanggar laut ya kita bongkar. Tapi syukur tidak melawan laut, melanggar laut. Ya itu. Jadi kita udah cek, Pak. Wilayah-wilayah laut kita itu yang di Nusa Penida, kemudian di jurang-jurang itu dipastikan tidak boleh, Pak. Itu sudah ada regulasinya. Harus diamankan, Pak. Tapi pertanyaan sekarang saya sama dengan Pak Peri. Banyak orang nih yang melakukan kegiatan di ruang laut. Mengapa? Investor ini tertarik dia dengan wilayah-wilayah yang mitigasi bencana. Di pinggir laut dia senang kegiatan, ya. Di pinggir jurang dia senang kegiatan, ya. Kemudian di wilayah LSD, LP2B itu dia senang kegiatan. Itulah orang-orang pengusaha itu, Pak, pengguna ruang. Maka itu pengguna ruang ini kita evaluasi juga. Dari awal saya bilang ada pidananya itu. Kita pastikan tidak boleh ada melakukan kegiatan di ruang-ruang laut. Tapi pertanyaan kok mereka punya duit banyak melakukan kegiatan di tempat-tempat yang salah. Itulah kemudian uniknya Bali ini. Apakah ini untuk kepentingan pragmatis mereka biar tamu banyak nih datang dan sebagainya? Itu kan kepentingan dari segi ekonomi. Prinsip kita di samping pertimbangan ekonomi juga pertimbangan hukumnya. Hukumnya dulu yang mengatur.
Kalau ada parameter hukum mengatur, ya ada sanksinya. Ada sanksi administrasi yang saya bilang bongkar, tutup sementara, cabut izinnya. Bila perlu penegak hukum bergerak dia, karena ada pasal 73 itu, baik itu dalam Undang-Undang 26 2007 maupun Undang-Undang 27 2007, itu ada sanksi pidananya. Kasih dia efek jerah, Pak. Itu dia. Saya nggak suka kalau ada kegiatan-kegiatan di laut itu. Makanya saya sependapat dengan Pak Ferry. Nah, tapi lain-lainnya Pak Ferry, nanti kita akan ke BR. Ini kan baru 2 bulan, Pak. Masih banyak waktu kita. Saya sudah sering, ya silakan. Saya sudah sering bilang, Pak, dikasih waktu panjang 5 tahun kita berkuasa. Kalau tidur saja buat apa, Pak? Pansus walaupun 6 bulan. Ya. Pansus walaupun 6 bulan umurnya diperpanjang lagi. Tapi kita kerja siap hari, Pak. Ini yang saya senang, ada masukan-masukan. Kita ada dumas-dumas dari masyarakat yang saya suka. Dari Ibu Indra tadi sudah ada. Itu urusan tanah. Itu pasti saya kira kita pastikan kita akan evaluasi bersama-sama ya kita, Bu. Urusan tanah itu. Ini penting. Makanya ini pentingnya diskusi ini. Saya senang. Ini perempuan di Bali. Ini luar biasa. Ini sama visi-misinya dengan kita, Pak. Ya, itu bicara untuk urusan laut. Nanti kita Pak Ferry, mohon maaf, Pak. Kita akan evaluasi terus. Bila perlu kita tenggelam dalam laut itu, kita cari. Iya. Banyak kita udah tahu, sudah punya data. Gimana mereka yang melanggar ruang laut? Kita udah punya data, sabar aja, Pak. Itu kerja kita nanti itu. Ya. Nah, ini beliau Pak Ngurah Karyadi. Ini saya suka.